Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitsula Sirayuningsi, NIM 1054211041118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi ini kita akan menjelaskan beberapa fase, yaitu fase folikel, fase ovulasi, fase luteum, dan fase menstruasi. Jadi di sini kita mulai pada fase pertama, yaitu fase folikel. Pada fase folikel ini kita akan menemukan hormon LH dan FSH, di mana hormon FSH dan LH ini sangat berpengaruh dalam pembentukan estrogen, di mana FSH dan LH ini memiliki fungsi pada sel yang berbeda, di mana LH itu berfungsi untuk mengubah kolesterol menjadi androgen, dan FSH akan mengubah androgen dari hasil produksi LH yang akan dikonversikan menjadi estrogen. Nah, di sini kita lihat kembali estrogennya, jumlah estrogen plasma akan terus meningkat, kemudian dikarenakan dipengaruhi oleh LH dan FSH, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan dari folikel. Nah, semakin berkembangnya folikel ini, maka atrium juga akan semakin membesar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalamnya itu ditemukan banyak estrogen. Jadi semakin berkembangnya folikel, maka semakin meningkat juga estrogen. Nah, estrogen ini selain bekerja pada uterus, juga bekerja untuk memberikan feedback negatif kepada hipotalamus dan hipofisis anterior. Nah, di sini jika estrogen ini ke hipotalamus, maka hipotalamus akan mengurangi produksi GnRH, di mana pada saat dikurangi produksi GnRH itu, maka FSH dan LH itu juga harus dikurangi. Tetapi di sini dapat dilihat bahwa FSH saja yang mengalami penurunan, sedangkan LH terus mengalami peningkatan. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena di sini pada fase folikel hanya terdapat estrogen, di mana estrogen tidak cukup untuk menghambat LH. Sedangkan untuk menghambat LH itu kita memerlukan progesteron. Nah, kita dapat lihat di sini pada fase folikuler itu progesteronnya belum diproduksi. Nah, atau belum dibentuk. Nah, jadi di sini estrogen memiliki efek primer untuk menghambat FSH. Nah, kenapa FSH harus dihambat? Karena penurunan FSH ini akan menyebabkan atresia pada perkembangan folikel, kecuali satu folikel yang akan mengalami ovulasi. Jadi setiap siklus menstruasi itu akan ada satu folikel yang akan mengalami pematangan dan akan mengeluarkan oosit sekunder. Nah, setelah kita membahas fase folikel, kemudian kita mengarah ke fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini kita akan mendapatkan lonjakan hormon seperti LH dan FSH. Nah, lonjakan ini terjadi, kita lihat pada bagian estrogennya. Di sini pada fase folikuler, estrogennya itu mengalami peningkatan, di mana estrogennya itu dia memberikan feedback negatif pada FSH dan LH ke hipofisis anterior. Tetapi pada fase ovulasi ini, estrogen yang meningkat malah memberikan feedback positif, sehingga terjadi lonjakan LH dan FSH. Nah, karena terjadinya lonjakan ini, maka akan mengakibatkan beberapa kejadian, seperti yang pertama yaitu
uh, akan memberhentikan sintesis dari estrogen, oleh sel folikel. Jadi estrogen itu akan mengalami penurunan, kemudian mengalami penurunan, dan LH akan mengalami lonjakan. Dan kemudian ketika terjadi lonjakan LH dan FSH ini juga, maka akan mengakibatkan sel iosit akan mengalami meiosis yang menjadi iosit sekunder. Nah, akan mengalami pelepasan, yaitu pelepasan iosit sekunder, bukan ovum. Nah, karena terjadinya lonjakan ini terjadi sekitar sehari, bertepatan pada pertengahan sebelum terjadinya ovulasi. Nah, kemudian setelah kita bahas ovulasi, kita ke fase luteum. Nah, pada fase luteum ini setelah terjadi ovulasi, folikel akan menghasilkan estrogen yang akan mati. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa estrogen akan mengalami penurunan. Estrogen akan mengalami penurunan ketika folikel tadi berubah menjadi korpus luteum. Ketika folikel tadi berubah menjadi korpus luteum di bawah pengaruh LH, maka korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron dengan estrogen, di mana kita lihat di sini progesteronnya itu lebih dominan. Nah, karena terjadinya produksi progesteron dan estrogen ini akan mengakibatkan penghambatan pada LH dan FSH. Kenapa dilakukan penghambatan pada FH dan FSH? Karena untuk mencegah terjadinya pematangan folikel yang baru. Nah, setelah itu jika oosit sekunder yang telah menjadi korpus luteum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tersebut akan berdegenerasi, yang kemudian akan mempengaruhi progesteron dan estrogen dan mengalami penurunan. Nah, karena progesteron dan estrogen ini mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pada endometrium, di mana endometrium akan mengalami peluruhan. Nah, karena peluruhan ini terjadi karena pada dinding endometrium tidak ada lagi yang menahan. Jadi inilah yang disebut sebagai siklus menstruasi. Nah, disebut sebagai siklus menstruasi. Nah, setelah dinding endometrium ini meluruh dan harus disintesis kembali, itulah yang disebut sebagai fase proliferasi. Nah, pada fase proliferasi ini yang dipengaruhi oleh meningkatnya kadar estrogen. Nah, jadi estrogen di sini dia bekerja pada fase proliferasi. Nah, sedangkan pada progesteron dia bekerja pada bagian endometrium pada endometrium yang telah dipersiapkan oleh estrogen. Jadi di sini progesteron akan bekerja pada fase sekretori. Nah, kalau misalnya korpus luteum di sini mengalami degenerasi, maka karena tidak terjadinya fertilisasi kembali, maka dinding endometrium ini akan meluruh lagi dan terjadilah siklus haid kembali. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang siklus menstruasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.